dari PPD Wijaya Provinsi. Ini kan dari Missouri, Mitra Sunda Riau, turunan dari Jawa Barat, turunan Banten dan Jawa Barat. Nah ini diberikan kepada saya, kebetulan pas juga karena saya juga bagian dari orang Jawa. Bentar, foto bersama dulu. Foto Bapak. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Ini mau duduk atau mau berdiri? Duduk kalau gitu. Duduk. Nah, duduk semua. Ini karena kesetiaan. Kalau mau duduk berarti duduk semua. Sambil rapiin baretnya, ya. Baretnya harus yang bagus. Baik ya. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena pagi hari ini, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam rangka peresmian kantor GRIP di Pekanbaru, khususnya Ibu Kota Riau. Ya, tepuk tangan dulu. Yang saya hormati Ketua Umum, termasuk adik saya Hercules. Ya. Yang saya hormati Profesor, ada Pak Prof Nunuk, ya, Divisi Hukum GRIP. Yang saya hormati para ketua-ketua GRIP yang ada di Provinsi Riau maupun yang di luar Provinsi Riau, atau mungkin ada tokoh masyarakat atau siapapun, ya. Kemudian yang saya cintai dan yang saya banggakan, para anggota GRIP. Jadi tadi Ketua Umum sudah memberikan sedikit arahan. Kalau Ketua Umum yang begitu semangatnya, menggebu menceritakan, tetapi pada intinya adalah beliau hanya mau menyampaikan bahwa kesetiaan GRIP atau kesetiaan Ketua Umum terhadap Bapak Prabowo Subianto sudah sangat lama. Saya adalah saksi hidup pada saat adik saya Hercules ini mau membentuk GRIP. Beliau telepon saya, Komandan, saya mau membentuk ormas, apa namanya, Gerakan Indonesia Baru. Saya bilang, wah Hercules, kamu sebelum kamu mendeklarasikan itu, silakan kamu ketemu Pak Prabowo, minta izin dulu kepada beliaunya, apakah sudah pantas Gerakan Indonesia Baru atau mungkin ada perubahan nama. Makanya tadi diceritakan oleh Ketua Umum bahwa apa yang disampaikan bahwa benar awalnya Gerakan Indonesia Baru menjadi Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, dan itu tahun 2009. Kemudian GRIP lah dan Garbo Prabowo pada saat itu yang pertama kali mendukung Pak Prabowo untuk mencalonkan presiden pada tahun 2009, saudara-saudara. Waktu itu beliau atau Pak Prabowo menjadi wakil daripada Ibu Mega, yaitu Mega Pro. Jadi saudara-saudara, saya memang diperintahkanlah langsung oleh Pak Prabowo untuk mendampingi saudara Hercules. Supaya apa, saudara-saudara? GRIP ke depan harus menjadi ormas yang soft, rendah hati, tidak sombong, tidak dicap lagi sebagai premanisme, saudara-saudara. GRIP harus berguna bagi kepentingan bangsa dan negara. GRIP harus menjadi teman atau mitra TNI Polri, pemerintah daerah, bersama-sama ikut membangun bangsa ini, saudara-saudara. Perjuangan kita belum berakhir, saudara-saudara. Ini baru awal. Kita
mendukung program-program Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, dan GRIP harus menjadi organisasi yang terdepan. Sanggup atau tidak? Tidak ada lagi terpancar bahwa GRIP adalah preman. Salah. Ke depan GRIP harus menjadi organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat, yang membantu pemerintah, membantu TNI, membantu Polri. Jadikan GRIP ini adalah tangan-tangan dan kaki TNI, Polri atau pemerintah untuk membantu Riau, Pekanbaru, khususnya Sumatera, Riau, ya, Sumatera Tengah. Kepulauan Sumatera. Sanggup atau tidak? Sanggup atau tidak? Sanggupkah GRIP untuk menjadi organisasi yang rendah hati? Sanggup atau tidak? Bermanfaat bagi masyarakat? Menjadi mitra TNI Polri? Terima kasih banyak. Itu yang paling penting, saudara. Kita tidak boleh sombong. Meskipun GRIP adalah salah satu adalah ormas pendukung pemenangan Pak Prabowo pada saat 2024. Jasa GRIP sudah tidak bisa dilupakan. Ya, kedekatan beliau, pengorbanan beliau, kesetiaan Ketua Umum kalian terhadap Pak Prabowo sudah tidak bisa diragukan lagi. Saya mengikuti Pak Prabowo dari tahun 93, saudara-saudara. Ya, jadi nggak usah ragu lagi. Tadi beliau mengatakan kita habisi mafia, ya betul. Tetapi GRIP harus selalu koordinasi dengan aparat setempat. Negara kita adalah negara hukum. Ya, kita harus yang terdepan. Ya, untuk melawan itu mafia-mafia tanah, mafia hukum, kita harus yang terdepan. Ya, GRIP harus yang terdepan. Tapi untuk bisa menjalankan itu, kita harus tetap berkoordinasi dengan aparat-aparat penegak hukum. Jelas atau tidak, saudara? Sanggup atau tidak? Kita bukan premanisme, saudara, tapi kita harus menjadi yang terdepan. Ya, kita harus menjadi ujung tombak untuk menjalankan program-program daripada Presiden yang terpilih kita, Prabowo Subianto. Dan saya yakin, saya lihat mata kalian, di mata kalian ini terpancar semangat juang yang tinggi. Ya, kalian adalah pemuda-pemuda Riau, Pekanbaru. Kalian adalah anak-anak hebat. Ya, pahlawan-pahlawan besar sudah terlahir di sini. Kalian harus melanjutkan itu. Kalian harus yang terdepan, harus berguna bagi bangsa dan negara, khususnya masyarakat Pekanbaru atau Riau. Sanggup, saudara-saudara? Saya tidak akan memberikan arahan yang lama. Yang jelas, semua adalah kawan. Kalau tadi ketum menceritakan, ya, saya ikut waktu itu konvensi Golkar, saya mendampingi Pak Prabowo juga, saya bersama ketum kalian. Ya, memang ada beberapa, itu biasa dalam pilkada atau apapun pasti ada. Tapi setelah itu semua, setelah selesai, kita semuanya saudara, kita semuanya kawan, kita semuanya sahabat, kita satu bangsa, satu nusa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Benar atau tidak? Untuk itu kita harus menjaga kondusivitas perdamaian. Kita harus yang terdepan. Kita rangkaikan. Kita harus bersatu. Musuh kita ada bukan dari kita sendiri. Musuh kita bukan bangsa sendiri, kecuali orang-orang Indonesia yang korup. Itu musuh kita. Musuh kita adalah orang-orang asing, saudara-saudara, yang sudah merampok sumber daya energi kita, merampok sumber mineral kita, menghabisin kekayaan alam kita. Itulah musuh-musuh kita. Pak Prabowo sebagai presiden sudah berkomitmen untuk menjaga itu, melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, bahwa semuanya untuk kepentingan rakyat dan kemampuan rakyat, dan itu harus kita dorong, saudara-saudara. Sanggup atau tidak? Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya terima kasih banyak terhadap semua wartawan yang hadir di sini, panitia-panitia yang hebat, hingga pelaksanaan ini bisa terselenggara dengan aman. Saya berharap selesai acara ini pulanglah dengan damai. Saya ingin kalian dilihat masyarakat
kalian harus santun, grip harus sopan. Ya, kesantunan kalian, ya, kesopanan kalian, masyarakat akan menghormati dan akan menghargai. Saya ingin grip menjadi organisasi yang disegani oleh masyarakat, tapi yaitu dengan kebaikan, kesopanannya, kewibawaannya, bukan sebagai premanisme. Ini pesan beliau, ya, pesan Pak Prabowo. grip harus menjadi organisasi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, ya. Menjadi organisasi yang bermanfaat untuk masyarakat, ya. Jadi pulang silakan kembali dengan damai, tidak ada arogansi. Kalau naik motor, kalau konvoi lah yang bagus, karena jalan ini milik kepentingan umum. Jadi kita juga akan dihormati dan dihargai oleh masyarakat. Sanggup atau tidak? Sanggup atau tidak? Saya pikir itu aja. Pak Hercules ini seorang yang militan, yang membawa Pak Hercules ini, adik saya ini adalah orang-orang Kopassus. Kita yang gembleng. Dulu milisi di Timur Timur, saya juga berjuang di Timur Timur. Jadi jangan diragukan lagi kalau dibuka dadanya ini merah putih untuk Pak Hercules itu. Hah? Udah Indonesia itu. Udah merah putih. Jadi jangan diragukan lagi. Hah? Jangankan harga dirinya, nyawanya dia korbankan untuk Indonesia. Ya? Jadi kalian pun harus merelakan diri, tenaga pikiran kalian, ya, mencurahkan semuanya, mengorbankan untuk kepentingan Indonesia, khususnya Pekanbaru Riau ini. Ya, hidup, hidup, grip jaya. Ada penghargaan. Ya, beliaunya dapat Seroja, saya juga dapat Seroja. Jadi Seroja adalah kalau di TNI itu prajurit yang sudah mengikuti pertempuran di Timur Timur itu mendapat tanda jasa dari negara namanya Seroja. Beliau sudah dapat Seroja. Saya bilang saudara-saudara, waktu itu kita gembleng, kita didik Hercules, kembali ke masuk ke Indonesia, yang membentuk organisasi grip. Saya bilang sama Hercules, Hercules, kau didikan Kopassus, kau grip harus menggunakan baret merah. Kau didikan Kopassus. Untuk itu saudara-saudara, baret yang kalian kenakan ini Jawab. Tapi jangan dibunuh. Jangan dipukulin, nanti pelanggar hukum lagi. Kita angkat dibawa ke kantor kepolisian. Diperiksa dibawa ke meja hijau. Jangan dipukul pelanggar hukum lagi kalian. Anggap. Tidak ada mafia hukum. Kalau mafia hukum itu merusak hukum Indonesia ini. Mafia itu benar-benar potong kuping ini kalung. Tidak boleh takut. Tidak boleh takut sama mafia. Saya jalan di Jakarta nggak pernah bawa pengawal. Tidak pernah bawa pengawal. Pengawal saya cuma istri saya yang mengawal saya. Hidup Ibu! Hidup Ibu! Saya orang Indonesia. Walaupun teman-teman selama ini mendengar media Hercules itu emang, Hercules itu residivis, Hercules itu pengacau. Nah, saya bilang, saya diadili hakim, hakim, kamu hakim, kamu jaksa kamu di pengadilan. Kalau kamu bisa dapatkan nama saya ada tercatat di kepolisian Polsek, Polda, Mabes Polri, aku dihukuman mati, tembak matian. Apa yang bukan ini pikiran? Karena ada pesanan-pesanan sponsor, pesanan-pesanan mafia. Jadi saya dipikul karena saya terlalu keras. Saya tidak takut sama orang. Saya dididik, dikasih keberanian oleh komando pasukan khusus Kopassus. Saya makan asam garam sama beliau-beliau itu. Saya mengenal dengan Pak Luhut, mengenal dengan Pak Tapri,
dengan Pak Prabowo, dengan Pak Gubernur, dengan Pak Diki, Makarim, mantan Pak Amir Tohar, semua saya dekat mereka mengenal. Jadi tahu bahwa saya ini orang prinsip. Itulah hukum itu selalu menjolim saya. Kita ributkan hukum ini sudah 20 tahun. Kami harapkan siapa lagi yang akan menjadi pemimpin negara ini untuk supaya memberikan aman nyaman kepada rakyat Indonesia, supaya mendapatkan keadilan yang sama, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan bagi ke atas, keadilan bagi ke bawah, untuk bangsa dan negara untuk rakyat Indonesia. Alhamdulillah, Bapak kita dipilih oleh rakyat Indonesia, Bapak kita diberi kepercayaan. Insya Allah, saya menjamin beliau itu akan berpihak kepada rakyat Indonesia, berpihak kepada rakyat yang rendah. Karena hukum itu terpilih. Makanya Geribini harus ambil bagian untuk mendukung pemerintah terpilih setelah Bapak dilantik, untuk supaya bersama-sama bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI Polri bersinergi ambil bagian peran untuk memberantas mafia-mafia itu. Mafia-mafia itu harus kita berantas. Kalau mereka mafia, mereka lelang, kalian tangkap mereka. Angka bawa kantor kepolisian ya, dan saya pesan. Kita berantas sama-sama, karena mafia ini merusak hukum Indonesia ini. Ya? Dan tidak boleh takut sama mafia. Saya duluan. Nah, kalau cara mafia itu saya kemas. Dan saya tidak takut dengan siapapun, saya takut sama Allah kalau saya salah. Jadi itu aja. Dengan peresmian kantor ini untuk DPD Provinsi Riau, saudara saya Ketua DPD Irfan Raja Kumala, namanya keren. Kalian mendukung, kalian besarkan Geribini. Geribini adalah bagian dari organisasi masyarakat. Kalian harus mendukung masyarakat, kalian jaga masyarakat, kalian lindungi masyarakat. Mafia-mafia yang menjolimi masyarakat, kalian lawan mafia. Perintah saya. Aku pun siap untuk dipenjarakan siap. Gerib tidak cuma hukum, saya Hercules itu ketua hukum. Karena hukum itu harus ditegakkan untuk kebersamaan, untuk Indonesia, untuk rakyat. Mudah-mudahan kantor ini hari ini kita resmikan. Kantor ini bisa mendapat kepercayaan dari organisasi masyarakat yang luar biasa. Peresmian kantor, anggota kurang lebih 3.000 lebih, ternyata datang lebih hampir 5.000. Dengan semangatnya kalian dari berbagai provinsi, semangat, datang dengan biaya sendiri, makan, siapkan oleh ketua DPD, semangatnya luar biasa. Ini baru peresmian kantor. Mudah-mudahan kantor ini mendapatkan berkah, mendapatkan barokah. Amin. Karena organisasi ini berangkat dari masyarakat, kita harus kembali masyarakat, melindungi masyarakat, bekerja sama dengan bapak-bapak TNI, bapak-bapak Polri, bersama-sama bersinergi pemerintah daerah, bagaimana menciptakan provinsi Riau ini aman, nyaman, sejuk. Amin. Mudah-mudahan kantor ini sebentar kita resmikan, kantor ini mendapat barokah, mendapat kepercayaan oleh saudara-saudara semua, dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Karena organisasi ini organisasi masyarakat kembali masyarakat. Amin. Jadi mungkin itu aja saya sampaikan. Di sini saya didampingi oleh Sekjen Pak Haji Zulfikar dan Wakil Ketua Harian Haji Hairullah, dan didampingi juga sama istri saya, pacar saya.
Berdiri ya. Hidup Bebo. Istri saya cuma satu, sekarang 2, 3. Bisa saya dibatok nanti. Kita di luar boleh Panglima, kalau di rumah Panglima itu. Iya. Kata kemarin ada teman siapa ya? Saya kemarin di Kalimantan Timur, saya bersama dengan Kapolda Kalimantan Timur makan siang bersama, ada di Trimung, di Intel, Karhop. Mereka bilang kita di sini jagoan, tapi kita pulang ke rumah kita sama istri kita di sini. Kita lagi ngomong bersama dengan Kapolda. Kapolda bilang ini kita ini sementara juga semua. Istrinya pernah berangkat ke sana juga mendampingi Ibu Kapolri katanya. Jadi itu ceritanya itu. Jadi saya mempunyai istri satu, cewek tidak ada, pacar tidak ada. Saya mempunyai anak 4. Saya tidak pernah berhubungan dengan namanya wanita bukan istri saya. Amin. Jadi anak saya 4. Yang pertama kuliah di Canberra, sekarang lagi kuliahnya. Yang kedua, anak saya laki Hadinan berdiri. Kemarin dia kuliah di Amerika sudah selesai. Saya suruh lanjutin S2, dia bilang, Pak, aku mau belajar apa dulu, biar belajar di sini dulu. Nanti saya sudah S2-nya ya. Nanti kamu mau jadi preman kayak bapak kan? Tapi dia kalem dia. Dia kalem, dia menghormati teman-temannya. Dia tidak arogan. Oh bapak lihat kuliah arogan itu. Dia baik. Dia dampingi saya. Hari ini dampingi saya. Kalau kemarin yang kawal saya istri saya itu. Dan itu teman-teman saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya yang luar biasa. Anjir dari Jawa salam hormat dari saya untuk buat istri yang ada di rumah. Amin. Sebentar lagi kita resmikan kantor ini. Nanti kita resmikan kantornya, saya akan memberikan sedikit kepada Bapak kita, Bapak Jenderal Komando Batuan Khusus Bapak dan Bapak Jenderal Giri. Kemudian beliau untuk memberikan pengarahan terkait Baret Merah, terkait hubungan saya dengan Kopassus, untuk memberi pengarahan jaga Baret Merah, jaga ini semua, bersinergi sama bapak-bapak TNI, bersinergi sama bapak-bapak Polri, pemerintah daerah untuk menjaga provinsi yang nyaman. Mungkin itu aja saya sampaikan. Terima kasih. Saya tidak panjang lebar. Sekian dan terima kasih. Gres! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira siapa yang akan menjadi wakil saya? Kira siapa? Saya lagi keadaan puasa. Saya dukung beliau tuh dengan puasa, dengan itikar. Saya keliling Indonesia ini kepada para orang-orang paranormal, orang pintar, orang hebat untuk doain beliau sehat panjang umur. Jadi menurut kamu siapa yang menjadi wakil saya? Bapak, orang yang menjadi wakil Bapak semua orang takut. Tidak ada yang berani untuk jadi wakil Bapak. Tetapi kalau Bapak berkenan, Bapak pecahkan Gubernur DKI Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno, salah satu mereka berdua untuk menjadi wakil Bapak. Bila tanyakan, kenapa? Kira siapa? Bapak, menurut saya Sandiaga Uno.
Sandiaga Uno. Tetapi Bapak tetap kalah. Bapak tetap kalah. Karena Pak Jokowi incumbent. Bapak lawan Pak Jokowi bukan incumbent, Bapak kalah. Apalagi Bapak Jokowi, beliau incumbent. Pemerintah di tangan beliau, TNI Polri di tangan beliau. Jadi pasti Bapak kalah. Lebih baik Bapak jadi wakilnya Pak Jokowi aja. Itu ceritanya. Hanya karena partai-partai sudah menunggu semua, mau mengusung orang lain, saya nggak berusung sama. Saya bilang tidak punya nilai jual Bapak. Saya sempat bercanda, Pak, kalau gitu saya jadi wakil aja, Pak. Saya bercanda sama beliau. Karena saya yakin saya turun provinsi-provinsi, para kiai, para ulama, habib, abai, ustaz, mereka semua itu merespon terhadap ketua umum kali ini luar biasa. Itu semua karena karunia dari Allah SWT. Kenapa bisa karunia dari Allah SWT? Saya selalu bersedekah, selalu bersemedi. Setiap malam Jumat dengan anak yatim piatu di rumah saya. Sudah puluhan tahun. Hidup ketua! Dan tidak pernah putus. Dan setelah selesai, kami udah balik kanan. Tiba-tiba memang bila tunjuk Bapak Sandiaga Uno menjadi wakil. Berarti apa yang saya bicara itu benar. Ombudsman, saya bawa anggota saya 300 orang. Persiapan negap, persiapan untuk tempur. Akhirnya saya keluarkan Basri, nanti dari situ. Bila masuk lagi keluar aku dampingi, bila masuk keluar lagi. Setelah beliau kalah suara paling kecil, kami pelukan di dalam VIP. Beliau dengan muka sedih, Bapak semangat, Bapak bikin partai sendiri. Insya Allah partai itu nanti akan menjadi berkah, akan dipercaya oleh rakyat Indonesia. Jadi alhamdulillah partai itu berdiri. Saya ikut ketua umum ini, ketua sini ikut memberi support, memberi pandangan-pandangan kepada beliau. Alhamdulillah partai Gerindra itu berdiri, jungkir balik, jatuh bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Yang terhormat Bapak Jenderal Oka dianggap di dalam gedung ini adalah Jenderal Grip. Yang terhormat Sekjen DPP dan semua pengurus DPP yang hadir. Yang terhormat Ketua DPD Riau, yang terhormat Ketua DPD Jambi, yang terhormat Ketua DPD Jabar, yang terhormat para Ketua DPC Provinsi Riau yang saya banggakan. Saya sebagai Ketua Umum merasa bangga dan bersyukur atas antusias dan kehadiran sahabat di sini. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mempererat tali persaudaraan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita bersama, serta memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Semoga acara ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi kita semua
untuk saling belajar dan bertumbuh bersama. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian saudara-saudara sekalian. Mari bersama-sama menjadikan acara ini sebagai momentum berharga untuk meningkatkan diri dan mempererat persaudaraan kita. Saya menyampaikan kepada saudara-saudara semua dan luar biasa yang saya banggakan, saya perlu cerita sedikit. Seperti tadi saya cerita, Baret Merah ini ada cerita sejarah dengan Ketua Umum DPP Grijaya di saat operasi Seroja Timur. Dan termasuk orang Timur yang dipercayakan untuk memegang logistik, memegang gudang amunisi dan bersenjata. Dan saya bukan tentara, tapi karena saya dipercaya, merah putih adalah harga mati. Timur-Timuran tetap merah putih. Dan setia loyalitas kepada pasukan komando khusus tanpa ada batas, tanpa diragukan. Makanya saya diberi kepercayaan. Diberi kepercayaan itu, gudang itu saya mau buka jam berapa aja. Kalau saya jadi pengkhianat, ini di Timur-Timur akan menjadi bahaya. Karena saya memegang gudang amunisi, gudang logistik pertempuran Timur-Timur. Dan saya dipercayakan oleh Komando Pasukan Khusus dan dikasihkan kunci itu saya yang pegang. Padahal saya bukan tentara, saya hanya binaan tentara. Sehingga saya bisa berada di Indonesia ini. Nggak bisa nih, nanti. Dan saya diberikan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya bisa dikenal orang di Indonesia ini. Dan saudara-saudara pada